pertumbuhan itu adalah ini jadinya. Tuh. Jadi adanya pertambahan tinggi, pertambahan volume, pertambahan berat, pertambahan jumlah sel, pertambahan diameter, intinya itu berbagai pertambahan yang terjadi pada tubuh makhluk hidup itu disebut makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan dapat diukur dengan angka atau dapat diukur secara kuantitatif. Sementara perkembangan Nah, kalau perkembangan berarti perubahan makhluk hidup di arah dewasa. Artinya apa sih? Rek, kalau kalian ingat materi kelas 11, sebutkan contoh jaringan dewasa. Jaringan yang masih muda, yang aktif membelah, itu apa namanya? Jaringan yang masih muda, kemudian dia aktif membelah, itu apa namanya? Meristem. Tepat sekali, jaringan meristem. Jaringan yang masih muda, aktif membelah. Berarti adalah jaringan meristem. Berarti jaringan selain meristem, berarti kan bukan jaringan yang masih muda. Artinya, jaringan telah mengalami pendewasaan. Sebutkan contohnya, jaringan telah mengalami pendewasaan. Epidermis, Mister. Tepat banget, epidermis. Terus, Parenkim. parenkim. Lanjut, apa lagi? Pengangkut. Pengangkut, silim sama floem, apa lagi? Penguat itu loro. Kolenkim, sklerenkim. Oke, kolenkim, sklerenkim. Jadi semua jaringan yang telah kamu terima di kelas 11, macam-macam jaringan dewasa, itu ada parenkim, epidermis, kolenkim, sklerenkim. Nah, itu kan berarti awalnya kan dari meristem. Nah, kalau kita cross-check-kan dari informasi ini tadi, kita bisa menemukan ketika meristem itu aktif membelah, berarti kan tumbuhannya mengalami pertambahan tinggi. Berarti dia dikatakan mengalami pertumbuhan. Dan nanti ketika meristemnya itu berubah, yang luar menjadi epidermis, yang tengah menjadi parenkim, lebih dalam lagi menjadi kolenkim, sklerenkim, lebih dalam lagi membentuk silim sama floem, berarti telah mengalami pendewasaan atau perkembangan. Jadi itulah yang disebut dengan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dan kok bisa tumbuhan itu bertambah tinggi, kok bisa mengalami perkembangan, itu ada faktor yang mempengaruhi. Bisa faktor dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri dengan faktor internal, bisa pula faktor yang itu di luar atau di sekitar tumbuhan disebut dengan faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal dari dalam tubuh itu sendiri, di dalam tumbuhan, itu yang pertama adalah faktor genetik dan yang kedua adalah hormon atau hormon pertumbuhan. Oke, kita buat contoh, Rek. Rek, kalau kamu mengamati antara rumput dan kelapa, pertumbuhannya podo nggak?
Beda. Beda. Rumput sama kelapa kalau kamu amati pertumbuhannya podo enggak? Ya, beda. Tingginya sama enggak? Beda. Kenapa kok beda? Oke, kenapa kok beda? Proses pertumbuhannya itu faktor gen. Saya buat lebih spesifik. Antara kelapa hijau selama kelapa cengkir yang kuning itu, selama kelapa hijau sama kelapa yang kuning, sama-sama kelapa loh yo, itu podo nggak tingginya? Beda, Mister. Beda. Kenapa kok beda? Faktor gen. Beda genetik, Mister. Tepat sekali, beda genetiknya. Misalnya dirimu kamu merasa rambutmu lurus, kok punya kawan rambutnya keriting, kenapa kok beda? Beda gen. Beda gen ibu. Beda gen. Kamu rambutmu lurus, punya kawan rambutnya keriting, padahal sama-sama manusianya, kenapa kok beda? Jadi kalau rambut Kenapa? Beda gen juga bisa. Oke, beda gennya. Jadi selama ini kamu bisa mengetahui, mengidentifikasi, menyebut bahwa selama ini penampakan yang muncul di madamaku hidup itu karena gennya kan yang spesifik. Kamu mengamati dirimu itu rambutnya lurus. Ternyata kamu ketika mengamati ayah sama ibu, oh lurus juga. Kawanmu rambutnya keriting, kamu amati di antara kedua orang tanya, ada yang keriting. Berarti kamu tahu, oh ini akibat gennya saya lurus ini dari kedua orang tua saya, gen kawan saya yang keriting itu dari kedua orang tuanya. Nanti setelahnya materi ini, ada lagi materi metabolisme, nanti baru kita masuk ke materi gen, dan kita ungkap. Mengapa kok setiap individu kok menunjukkan variasi tubuh yang spesifik yang itu disebabkan oleh gennya. Terus seperti itu, nanti ada ketika kita masuk materi genetika. Nah, yang kedua, selain adanya genetik, itu adalah faktor hormon. Kita buat contoh saja. Hormon tumbuhan itu ada, nanti kita bahas belakangan. Kita buat contoh lagi. Rek, kalau kalian penggemar sepak bola, pasti tahu apa hutangnya Messi pada Barcelona. Ini pengamat sepak bola ada nggak? Juve, Abraham. Apa hutangnya Messi ke Barcelona? Hutang, Mister. Apa? Faktornya di Barca, Mister. Gimana? Dokternya Messi di Barca, Mister. Iya. Jadi Messi itu sebenarnya lahir itu bukan segede sekarang. Dia mengalami kelainan defisiensi hormon pertumbuhan. Jadi kalau amati sekarang Messi kok ukurannya tubuhnya itu kecil, itu sebenarnya sudah disuntik dengan hormon pertumbuhan. Kalau nggak disuntik pakai hormon pertumbuhan, tubuhnya Messi akan lebih kecil lagi dari yang sekarang. Berarti dari sini kamu bisa mengetahui, oh ternyata salah satu penyebab seseorang itu bisa bertambah tinggi karena ada hormonnya. Nah, setiap individu memiliki kadar hormon yang berbeda. Termasuk juga tumbuhan. Tumbuhan pun penyebab dia bertambah tinggi, itu adalah namanya hormonnya. Yaitu adalah dua faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang berikutnya adalah faktor eksternal. Di antaranya ada air, cahaya, kelembapan, nutrisi, suhu, kemudian apa ini? Air, cahaya, kelembapan, nutrisi, suhu. Tanah. Tanah itu lebih ke nutrisi ya. Oke, baik. Ini nanti akan kita ungkap untuk kita ketahui bersama. Apa sih nutrisinya tumbuhan itu, Rek? Kalau nutrisimu kan gampang. Karbohidrat, protein,
vitamin itu kan nutrisimu. Kalau nutrisi tumbuhan, Air. pupuk. Nah, pupuk itu kan ibaratnya itu masih berbentuk umum gitu loh, belum dispesifikan. Jadi kalau kamu menyebut pupuk, nah pupuk itu kayak misalkan sego pecel, nasi goreng. Tapi kalau kita spesifikkan kebutuhannya nutrisi manusia itu kan karbohidrat, vitamin, mineral, protein, nah gitu. Nah kalau kamu menjawab nutrisinya tumbuhan itu pupuk, iya, berarti itu kamu menyebut seperti nutrisinya manusia itu sego pecel, nah, gitu itu jadinya. Oke. Kita akan ungkap lebih jauh lagi aja biar lebih praktis belajarnya. Oke, baik. Nah, ini. Di sini sudah ada kajian teori sebenarnya yang mengungkap bagaimana faktor-faktor itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Contoh, faktor internal mempengaruhi perkembangan itu ada dua. Pertama, genesis. Nah, kita bisa baca sendiri nih. Contohnya daun mangga tidak akan sebesar daun pisang, walaupun diberi pupuk yang banyak dalam waktu yang lama. Karena apa? Secara gennya ukurannya daunnya mangga ya segitu, nggak akan melebihi ukuran daunnya pisang. Terus, ini yang disebut dengan hormon. Hormon tumbuhan itu disebut dengan fitohormon, nama lainnya. Nah, macamnya itu ada auksin. Ini kalau kamu baca ini fungsinya. Mendorong pemanjangan sel dan batang muda, pertumbuhan akar, diferensiasi sel dan percabangan, pertumbuhan buah, dominasi apikal, fototropisme, dan gravitropisme. Paham nggak kira? Dominasi apikal, fototropisme, gravitropisme. Materi SMP kelas 3. Paham apa perlu dibahas? Nggak usah. Gerak tumbuhan itu ya, Mister. Tepat banget. Yang lain paham apa? Nggak usah dibahas. Dibahas apa nggak usah? Dibahas apa nggak usah? Atau udahan gitu kan? Dibahas aja, Mister. Oke. Kalau kalian ingat materi SMP, gerak tumbuhan itu kan ada 3. Oh. 1, tropisme. 2, nasti. 3, taksis. Tropisme itu sing matahari. Tropisme dan nasti itu adalah gerak tumbuhan, gerak sebagian tubuh tumbuhan. Taksis itu gerak seluruh tubuh tumbuhan. Nah, untuk taksis itu sebenarnya sekarang nggak berlaku untuk tumbuhan. Karena nggak mungkin kayak tumbuhan itu berpindah seluruhnya gitu loh. Akarnya, batangnya, daunnya itu pindah semuanya. Ya kamu yang nanti lari ketakutan kalau melihat tumbuhan itu pindah sama akar-akarnya. Nah, untuk taksis itu berlaku untuk alga yang satu sel tunggal. Jadi itu bukan berarti itu termasuk gerak tumbuhan sebenarnya. Nah, kalau tropisme sama nasti itu adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan. Tropisme itu gerakannya itu dipengaruhi oleh arah rangsangan, kalau nasti tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Itu toh. Tropisme itu berarti fototropisme berarti gerakannya dipengaruhi oleh cahaya. Apa contoh nih? Bunga matahari kalau pagi hari mengarah kemana? Ke matahari. Bunga matahari. Timur. Timur. Kalau siang hari? Barat. Atas. Atas. Kalau sore hari? Barat. Barat. Itu berarti akibat dia mengikuti arah datangnya cahaya kan? Itu disebut dengan fototropisme. Kalau gravitropisme itu berarti mengarahnya dipengaruhi oleh gravitasi. Apa contohnya pada tumbuhan? Akar. Akar kamu amati dia mengarah kemana?
Bawah. Akar kalau tumbuh bawah menuju apa? Gravitasi bumi. Itu berarti namanya gravitropisme sesuai dengan yang tadi loh, pertumbuhan akar. Ya akibat ini itu mendorong pertumbuhan akar, makanya kan akarnya tumbuh. Kalau lama kan dia ke bawah, makanya disebut dengan dia gravitropisme. Dominansi apikal. Ingat, meristem itu ada dua, ada tiga sebenarnya. Ada apikal, lateral, sama interkalar. Opo itu mana? Apikal itu berarti di pucuk. Sesuai dengan ini, mendorong pemanjangan sel yang masih muda. Makanya dia itu mengarah ke atas. Kalau ke samping, namanya lateral. Apa itu? Kambium. Kalau interkalar itu apa? Meristem tertinggal. Contohnya di mana? Di bambu. Oke, itu maksudnya. Untuk selebihnya ada homocytokinin dan seterusnya ini. Kemudian nanti bisa dibaca lebih lanjut. Nanti kalau kita bahas, bisa nanti materi. Ada giberelin, ada asam absisat. Itu nanti bisa dibaca juga. Iki yang selama ini kamu sebut karbit gitu loh, Rek. Jadi kalau kamu mengamati buah di karbit biar cepat matang ya karena itu. Anak SMP di karbit makanya jadi cabai-cabean. Terus ada lagi asam tromalin itu untuk penyembuhan luka, kalin itu pertumbuhan spesifik pada bagian tubuh. Terus untuk faktor internal eksternalnya itu ada makanan, nutrisi, kilo Rek. Nutrisi ini tumbuhan. Oke, yang pertama kamu tahu ada iki kan, sama iki. Mengapa? Karena dua zat ini dipakai sebagai bahan baku tumbuhan untuk fotosintesis, mengubah CO2 sama H2O menjadi C6, H12O6 dan O2. Selain itu, ada lagi disebut dengan iki loh. Iki apa sih kira? Kamu selama ini menyebut apa sih ini? Senyawa. Oke, senyawa. Iki di kalimat di atasnya loh, Rek. Yang saya ini Unsur makro. unsur makro. Oke, unsur besar. Iki, Rek, ataupun iki, itulah yang selama ini kita sebut sebagai mineral. Jadi kalau misalkan kamu bilang pupuk, pupuk itu mengandung iki nitrogen. Jadi mineral tanah itulah disebut dengan unsur hara atau nutrisi bagi tumbuhan. Kalau kamu ingat konsep hujan asam, mengapa hujan asam itu kok menurunkan kesuburan tanah? Iya, karena hujan asam itu mengikat mineral tanah. Hujan asam itu karena pada hujannya mengandung sulfat. Itu kan karena memiliki H2SO4. H2SO4 kalau terkena iki, Rek, Fe, Cl, Cu, Mn, Zn, Mo, Bo, atau Mg atau Ca ini, maka dia akan berubah menjadi MgSO4. Kalau Mg itu bisa dipakai oleh tumbuhan, tapi kalau seperti ini nggak bisa dipakai tumbuhan. Itulah penyebab hujan asam itu menurunkan kesuburan tanah. Jadi pada saat subur itu, iki loh jawabannya. Tuh.
Mana ini? Sip. Nah, bagaimana spesifiknya? Iki. Nitrogen, fungsinya untuk iki. Kalau kekurangan, penyebabnya adalah ini. Kalium, fungsinya iki, kalau kekurangan menjadi seperti ini. Itu terus kalau kamu cermati, sampai segitu banyaknya. Mana? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kamu Nanti bisa dibaca-baca lagi. Kalau mau pertanyaan, nanti tanyakan di pertemuan berikutnya. Lanjut. Air, ini fungsinya. Suhu, demikian. Kelembapan, itu cahaya. Tertera di sana. Kemudian langsung ke sini. Oke. Ini sebenarnya kalau kamu offline, kayak kamu praktikum. Tapi nanti kita buat praktiknya secara virtual saja. Yang pertama adalah siswa harus bisa merencanakan percobaan dan bisa mengetahui berbagai poin-poin yang dilibatkan di dalam percobaan. Nah ini, dalam penelitian dengan metode eksperimen ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah dirumuskan masalahnya, membuat hipotesa, mengumpulkan data, kajian hipotesis, analisis data, kesimpulan. Nah, dari semua ini, yang paling penting itu adalah siswa mampu mengetahui faktor-faktor yang disebut dengan variabel penelitian. Nah, ini yang penting, Rek. Ini kalimatnya. Ini loh yang penting. Oh, ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan disebut variabel bebas, sedangkan pertumbuhan tumbuhannya sendiri dinamakan variabel terikat. Nah, sejatinya variabel penelitian itu ada 3. Variabel bebas, kemudian yang ketiga variabel bebas adalah Oke, itu kalau secara definisi, Rek. Jadi secara definisi itu adalah kalau variabel bebas itu adalah variabel yang ingin dilihat pengaruhnya. Adapun variabel terikat itu adalah variabel yang diukur akibat perlakuan variabel bebas. Sementara variabel kontrol itu adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat namun tidak ingin dilihat pengaruhnya.
sehingga dikontrol sama. Itu yang disebut dengan macam variabel penelitian. Oke, baik. Kita akan buktikan sejauh mana kalian memahami informasi ini dengan melihat ini. Iya. Oke. Silakan diamati. Oke. Nah, ini saya penasaran. Ketika saya mengamati tempat pembuangan sisa sayur di dekat warung penjual makan, itu kok ternyata tanamannya itu tumbuh lebih subur daripada tanaman yang tidak terkena siraman bekas sayur. Saya menduga sayuran itu mengandung MSG, sehingga menyebabkan tanamannya lebih subur. Maka saya penasaran, ingin bereksperimen, yakni saya membuat perangkat percobaan 2 gelas bekas air mineral, kemudian kapas secukupnya, kapas, ini juga kapas. Saya tanami kecambah kacang hijau, masing-masing 2 gini. Kemudian saya tambahkan air secukupnya. Kemudian saya tambahkan lagi yang satu, saya kasih MSG atau vetsin. Kemudian saya biarkan untuk tumbuh beberapa hari, nanti saya bandingkan tingginya. Kalau nanti tingginya kecambah yang saya kasih vetsin kok lebih tinggi daripada yang tidak dikasih vetsin atau MSG, oh berarti memang benar MSG itu bisa mempercepat pertumbuhan. Tapi kalau nanti kok tumbuhnya itu nggak sama, kok tumbuhnya sama, baik yang dikasih MSG ataupun tidak, oh berarti MSG itu tidak mempengaruhi kecepatan pertumbuhan. Jadi ini adalah judul penelitiannya, ini tadi adalah cara kerjanya. Sekarang silakan kalian tentukan. Apa variabel bebasnya? Deskripsinya sudah di sebelah kirinya itu. MSG. Tepat sekali, MSG. Yakni ingin dilihat pengaruhnya kan, Rek? Berarti kita ingin melihat pengaruhnya. MSG itu ono pengaruhnya enggak di pertumbuhannya kecambah kacang hijau. Makanya MSG itu sebagai variabel bebas. Pertanyaan yang kedua, apa variabel terikatnya? Pertumbuhan tingginya. Tepat sekali, yakni pertumbuhan
kecambah kacang hijau. Artinya apa? Pertumbuhan kecambah kacang hijau itu kamu ukur. Yang itu diakibatkan oleh ada tidaknya pemberian MSG. Nah, terus, apa variabel kontrolnya? Matahari. Air. Air. Tepat sekali, air. Ada lagi? Kapas. Kapas, tepat banget. Apalagi? Botol aqua. Tepat sekali. Gelas aquanya. Apalagi? Matahari. Oke, 3 poin ini kita bahas. Variabel kontrol adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat, namun tidak ingin kita lihat pengaruhnya sehingga dikontrol sama. Contohnya adalah tadi air. Bener banget, Rek. Iki nggak dikasih MSG, iki dikasih MSG. Lah, iki kamu menyirami tiap hari itu 10 ml air, iki nggak sampai 10, cuma 8 ml air. Ternyata setelah kamu amati beberapa hari yang tumbuh lebih cepat, itu yang ini. Oh, berarti pertumbuhannya kecambah ini bisa jadi bukan karena MSG, tetapi airnya tercukupi. Makanya biar untuk murni bahwa nanti perbedaan pertumbuhannya itu karena MSG, maka harus disiram dengan volume air yang sama. Kalau ini 10 ml, ini juga harus 10 ml. Sehingga nanti kalau itu berbeda, itu karena MSG-nya, bukan karena airnya. Kapasnya juga sama. Harus memiliki ketebalan yang sama, dari jenis yang sama, biar nanti dalam menahan air itu memiliki kemampuan yang sama. Gelasnya pun kalau bisa sama. Artinya apa? Ukurannya, warnanya. Jangan sampai nanti yang ini itu warnanya transparan, ininya agak-agak biru misalnya. Maka nanti akan berbeda pada cahaya yang melewatinya. Jadi berbagai poin yang nanti bisa berpengaruh memberikan dampak perbedaan pertumbuhan pada kecambah ini harus kita kontrol sama. Misalkan jenis kecambahnya. Kalau ini pakai kacang hijau satu merek, ini pun juga harus merek yang sama, karena merek yang berbeda. Karena nanti secara genetik jadi beda. Itulah yang harus bisa kamu kuasai, Rek. Karena nanti berbagai suatu sering seperti ini. Kamu diberikan deskripsi percobaan, eksperimen, terus kamu disuruh mengidentifikasi apa variabel bebasnya, yang mana variabel terikatnya, bisa pula mana variabel kontrolnya. Cukup sampai sini? Cukup ya? Nah, sekarang satu materi lagi. Terakhir, ada 10 menit. Cukup ini. Tak ganti share screen-nya. Yang ini. Oke. Aku punya perangkat eksperimen seperti ini. Nah, ini. Ada 2 gelas air mineral. Kemudian tak kasih kapas. Kapasnya dengan ketebalan yang sama. Tak kasih kacang hijau. Masing-masing 3. Kemudian tak siram dengan volume air yang sama. Bedanya, yang satu tak biarkan seperti ini, tumbuh, terkena matahari ini,
variabel bebas matahari. Seperti itu. Satunya tempatkan di dalam kardus. Amati tiap hari pertumbuhannya selama 7 hari. Wes. Menurut kalian, mana yang lebih cepat tumbuh? Perkecambahan di tempat A ataukah di tempat B? Tempat A. A. Di tempat terbuka, B. Tak masukkan kardus. Menurut kalian, mana yang lebih cepat tumbuh kecambahnya? A ataukah B? Yang A, Mister. A, Mister. Yang A. Kenapa kok A? Karena ada asupan cahaya mataharinya. Karena ada asupan sinar matahari. Ada lagi? Jadi yang menjawab A itu banyak. Karena dia di tempat terbuka. Karena tempat terbuka. Karena ada udara. Bebas. Kurang 6 menit. Apa ya? Adanya udara. Mana yang lebih cepat tumbuh, A atau B? Sementara tadi kurang lebih 2 orang menjawab A. Tanpa 6 menit. Tadi nggak kebahas nanti. Terus. Sepakat? Atau ada yang punya pendapat beda? Tiana suci. Yang lain mana nih suaranya nih? Mister Ya? B, Mister Imam B. Oke, Imam B. Kenapa kok di B, Imam? Soalnya karena apa? Kan kecambahnya kan kecil. Ini menurut Imam ya, Mister. Oke. Contohnya, kalau misalnya terlalu banyak terik matahari itu akhirnya Latih. apa pertumbuhannya tuh lebih terhambat daripada yang gelap. Tapi kalau gelap nanti jadi abnormal. Oh. Tahu. Tahu lah cambah itu nikah dan gelap. Etiolasi. Walah. Iya. Ya, supaya cepat tahu biotumbuhan ditempatkan. Oke. Kalau pendapat dari Imam beda dengan kawan-kawan, dia berpendapat yang B. Karena kan kecambahnya masih kecil. Sehingga nanti kalau itu terkena terik matahari yang berlebihan, maka nanti akan menyebabkan pertumbuhannya terhambat. Tapi ada tambahan, pertumbuhan di tempat gelap itu menjadi abnormal. Yang lain mana ini suara nih? Gimana nih? Suarane penguasane singgasanane para lipa iki ndi suarane? B juga bisa. B, kenapa kok B? Saya setuju dengan Imam bisa. Oke. Baik. Yang B. Karena setuju dengan Imam, berarti sama seperti sana. Yang lain? B juga, Mister.
B juga, kenapa, Fer? Karena kalau di keadaan gelap lebih cepat pertumbuhannya. Karena kalau di tempat gelap lebih cepat pertumbuhannya. Oke, ada dua pendapat ini ya. Karena apa ya? Seolah itu berbenturan dengan logik kita selama ini gitu loh. Kalau kecambah itu di tempat terbuka sama tempat tertutup, harusnya tempat terbuka itu lebih cepat tumbuh. Mengapa? Karena lebih optimal fotosintesisnya, wong dia terpapar sinar matahari. Kalau yang B, ini gimana fotosintesisnya, wong nggak terkena sinar matahari? Ini jenisnya sama berarti bisa. Sama kedelainya, loh, sama jumlahnya, disiram dengan air yang sama pula, kapasnya juga sama. Yang beda, Terus- yang satu ditutup kerdus, satunya enggak. Kalau gennya sama berarti bedanya hormon misal. Oke, bedanya hormon. Kenapa, Berarti Arif? Hormon, Arif? hormon yang misal. Kenapa hormonnya, Arif? Mungkin kalau di cahaya terang misal, misal ke Kelembapan. terhambat sama matahari. Hormonnya. Hormonnya terhambat matahari bisa. Oh Pertumbuhan. gitu. Ya, Jadi justru kalau tempatnya matahari, hormonnya hanya terhambat. ya. Tapi perkembangannya lebih sehat misal. Perkembangannya lebih sehat. Oke. Kalau di tempat gelap kan hormonnya jadi nggak terhambat, tumbuhnya tinggi tapi ya itu misal abnormal. Abnormal. Oke, baik. Coba kita sikapi apa yang disampaikan sama Syarif, sama dia ada barangnya Fania, mungkin tadi saya juga. Sama kita tadi, angkat data soalnya lebih pendapat Vera, pendapat Imam, itu tadi Cesam gitu di barangnya. Oke, baik. Ini akan saya tunjukkan hasil percobaannya. Ternyata, Rek, hasil percobaannya adalah seperti ini. Nah, iki di tempat gelap yang ini loh, tulisannya yang sih. Ini di tempat gelap. Yang ini di tempat terang. Nah, loh. Cepat mana pertumbuhannya? Tempat gelap apa tempat terang? Gelap. Tempat gelap. Berarti tadi itu tumbuh yang lebih cepat tuh yang apa, yang B? B. Yang B. Loh, kok bisa? Perkelembapan. Kok bisa yang tempat gelap kok lebih cepat tumbuh daripada tempat terang? Oke, jawabannya itu ada di modul kalian. Kita kembalikan ke modulnya yang sudah kalian terima. Oh, kembali ke ini dulu aja. Wes, percobaan ini itu melihat pengaruh apa? Variabel bebasnya apa? Cahaya. Tepat banget, cahaya. Padahal kamu tadi telah mengetahui, cahaya itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, kan? Nah, berarti kamu cari literatur tentang cahaya. Cahayanya merusak hormon auksin. Cahayanya merusak hormon auksin. Oke, coba kamu fokuskan, Arek. Cahaya
Ternyata sifatnya cahaya itu adalah merusak hormon auksin. Cahayanya merusak hormon auksin. Maka kalau kita kembalikan ke ini tadi, antara kecambah A sama kecambah B, manakah yang lebih banyak auksinnya? B. B. Karena tadi ada keterangan. Karena cahaya itu merusak hormon auksin, maka kecambah B itu memiliki kandungan auksin lebih banyak di bagian batangnya daripada kecambah A. Sekarang kita kembalikan ke fungsi auksin. Apa fungsi auksin yang pertama? Mendorong pemanjangan sel dan batang muda. Pemanjangan sel batang. Pemanjangan sel batang. Berarti ketika auksinnya itu lebih banyak, batangnya lebih tinggi ataukah lebih pendek? Tinggi. Tinggi. Lebih tinggi. Berarti sekarang sudah bisa menemukan hubungannya ya. Ternyata kecambah yang ditempatkan di tempat yang gelap itu memiliki kadar auksin yang terjaga jumlahnya. Lebih banyak daripada yang tempat terang. Makanya dia itu tumbuh lebih cepat. Oke, sudah bisa dipahami ya seperti ini ya Pak ya. Jadi ini ada awalnya itu memprediksi A lebih cepat tumbuh, kok ternyata yang B lebih cepat tumbuh. Setelah kamu koreksi, oh ternyata cahaya itu merusak hormon auksin. Akibatnya auksin di batangnya A itu akan lebih sedikit daripada auksin di batangnya B. Padahal auksin itu untuk pemanjangan batang. Otomatis yang B akan lebih panjang batangnya atau lebih cepat pertumbuhannya. Cukup ya? Sudah 19 lebih 4 menit dari jam pelajarannya kita. Oke, nanti di pertemuan berikutnya akan kita coba untuk masuk ke materi yang baru, karena nanti waktu sangat terbatas. Untuk hari ini sudah cukup untuk materi pertemuan perkembangan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung lewat PM aja, nggak apa-apa. Atau di pertemuan berikutnya nanti kita akan review sedikit untuk materi pertemuan perkembangan. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan 12.1 atas partisipasi aktifnya. Tetap dijaga semangatnya, tetap aktif untuk terus berpendapat ataupun bertanya. Oke, semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Oke.